Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem periodik unsur. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang konfigurasi elektron. Kalian masih ingat kan? Nah, kompetensi apa saja yang harus kalian kuasai pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan perkembangan sistem periodik. Yang kedua, menjelaskan kelemahan sistem periodik sesuai periodisasinya. Yang ketiga, menentukan hubungan konfigurasi elektron terluar dengan letak unsur dalam sistem periodik. Dan yang keempat, menentukan letak unsur dalam sistem periodik berdasarkan konfigurasinya. Mari kita lihat satu persatu. Pengelompokan unsur yang pertama kali dikemukakan oleh Lavoisier. Dia mengelompokkan unsur berdasarkan logam dan non-logam. Kalian masih ingat kan bagaimana kita membedakan logam dan non-logam? Nah, tabel berikut adalah perbedaan unsur logam dan non-logam. Yang pertama, logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, mengkilap jika digosok, merupakan konduktor yang baik, dapat ditempa atau direnggangkan, penghantar panas yang baik. Non-logam ada yang berupa zat padat, cair, atau gas pada suhu kamar. Tidak mengkilap jika digosok kecuali intan, bukan konduktor yang baik, umumnya rapuh bagi yang berwujud padat, dan bukan penghantar panas yang baik. Oke, setelah itu apa kelemahannya? Nah, ternyata ditemukan beberapa unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam sekaligus atau biasa dikenal dengan nama unsur metaloid. Contoh, silikon, antimon, dan arsen. Kemudian ada ilmuwan lain yang berusaha untuk mengemukakan pengelompokan unsur. Dia adalah Dobereiner dengan sistemnya triad. Triad itu mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan nomor massa. Kata Dobereiner, setiap kelompok terdapat 3 unsur, di mana massa unsur yang tengah merupakan rata-rata dari massa unsur ke-1 dan unsur ketiga. Perhatikan contoh berikut. Ibu punya kalsium, strontium, dan barium, masing-masing dengan massa atom relatif 40, 88, dan 137. Perhatikan, massa atom strontium yang di tengah ternyata merupakan rata-ratanya. Nah, itu adalah prinsip dari triad Dobereiner. Kemudian, ini beberapa triad yang disusun oleh Dobereiner. Nah, apa kelemahannya dari konsep ini? Ternyata ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam kelompok triad, padahal sifatnya sama dengan unsur di dalam ketiga kelompok tersebut. Oke, kemudian ada Newlands dengan pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan kemiripan sifat. Kata Newland, unsur yang berselisih 1 oktav, maka dia dikenal dengan istilah oktav Newland. Sifat unsur akan terulang pada setiap unsur ke-8. Jadi, unsur ke-1 dan unsur ke-8 memiliki sifat yang sama atau kemiripan sifat. Seperti hanya tangga nada kalau kalian belajar seni musik, mulai dari do rendah sampai dengan do tinggi. Nah, itu kan sama-sama do. Nah, jadi sifatnya mirip. Nah, ini dia contoh dari sistem periodik oktav Newlands. Ada do sampai dengan si, kemudian kalau do lagi sifatnya akan sama. Hidrogen dengan F mempunyai sifat yang sama. Apa itu? Sama-sama non-logam. Tabel ini bisa kalian lihat di sumber belajar yang kalian punya atau buku penunjang yang kalian punya. Oke, apa kelemahannya? Ternyata ditemukan beberapa unsur yang di beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur.
dan penggolongannya tidak cocok dengan unsur yang massa atomnya sangat besar. Jadi ada dua kelemahan ya. Yang pertama, oktavnya berisi lebih dari 8 unsur. Dan yang kedua, penggolongannya tidak cocok bagi unsur-unsur yang massa atomnya besar. Kemudian ada ilmuwan lain yang berusaha untuk melengkapi, menyempurnakan penyusunan unsur-unsur. Dia adalah Mendeleev. Mendeleev mengelompokkan unsur didasarkan pada kemiripan sifat pada lajur vertikal yang disebut golongan dan berdasarkan kenaikan massa yang disebut dengan periode pada lajur horizontal. Nah, Mendeleev ini sudah membuat dalam bentuk tabel ya. Jadi didasarkan pada kenaikan massa atom relatif. Ini dia tabel Mendeleev. Nah, perhatikan, mudah-mudahan bisa terbaca dengan baik ya tabel ini. Nah, ini contoh periode 1 ada hidrogen, periode 2 ada litium, berilium, dan seterusnya. Golongan 1, hidrogen, litium, natrium sudah mirip ya dengan tabel periodik yang terbaru. Oke, kelemahannya apa dong? Nah, ternyata masih terdapat unsur-unsur yang massanya lebih besar terletak di depan unsur yang massanya lebih kecil. Adanya unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan dalam satu golongan. Misalnya Cu dan Ag. Tadi terlihat ya di tabelnya ada satu golongan dengan unsur Li, Na, K, Rb, dan Cs. Adanya penempatan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa. Nah ini maka muncullah ilmuwan lain yaitu Henry Moseley dengan sistem periodik modern. Ini yang tadi gambarnya Ibu tampilkan di awal ya. Pengelompokan unsurnya didasarkan pada kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari nomor atomnya. Jadi sistem periodik modern ini melengkapi punyanya Mendeleev ya. Jadi ada yang disebut periode dan ada yang disebut golongan. Perhatikan, ini dia tabelnya. Lajur vertikal adalah golongan dan lajur horizontal adalah periode. Oke, sekarang apa hubungannya antara sistem periodik dengan konfigurasi elektron? Nah, kita akan menentukan letak unsur dalam sistem periodik berdasarkan konfigurasinya. Yang pertama, letak unsur dalam sistem periodik ditentukan berdasarkan konfigurasinya, khususnya konfigurasi pada elektron yang terluarnya. Periode ditentukan dari nilai bilangan kuantum utama atau N atau kulit yang terluar. Golongan ditentukan dari elektron valensi dari unsur tersebut ya, elektron yang paling akhir ya. Penentuan golongan unsur. Unsur dibagi menjadi 4 blok. Ada blok S, blok P, blok D, dan blok F. Blok S dihuni oleh 2 golongan, yaitu konfigurasi elektron berakhir di subkulit S, Ns1 golongan 1A, Ns2 golongan 2A. Yang kedua, blok P dihuni oleh konfigurasi elektron di subkulit P berakhirnya dengan konfigurasi elektron terluarnya Nsx, Npy, maka golongannya X ditambah Ya. Kemudian blok D, konfigurasi elektronnya berakhir di N-1dx Nsy. Hati-hati, D-nya N-1 ya. Maka terdiri dari 3. Jika X dan Y sama dengan 3 sampai 7, dia golongan 3B sampai dengan 7B. Jika X plus Y 8, 9, 10, maka dia golongan unsurnya 8B. Jika X ditambah Y sama dengan 11, maka dia golongan 1B. Dan X ditambah Y sama dengan 12, maka dia golongan 2B. Hati-hati, untuk unsur-unsur blok D dimulai dari
3B sampai dengan 2B yang dikenal dengan nama unsur transisi ya. Oke, perhatikan contoh berikut. Tentukan letak unsur dalam sistem periodik. Bu Naning punya Na, nomor atomnya 11, nomor masanya 23. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Periodenya hati-hati, perhatikan konfigurasi elektron yang paling akhir. 3s1, artinya dia berada di periode 3 dan golongannya 1A. Dia blok S karena konfigurasinya berakhir di subkulit S. Yang kedua contohnya, Ca nomor atomnya 20 memiliki konfigurasi seperti ini. Berakhir di subkulit S juga, maka dia blok S. Namun konfigurasi elektron terakhirnya 4s2 sehingga periodenya adalah periode 4, golongannya 2A. Nah, contoh yang ketiga, Cl17, nomor atomnya memiliki konfigurasi tersebut dengan elektron valensinya 3s2, 3p5. Hati-hati, periodenya 3 dan golongannya 2 ditambah 5, jadi golongan 7A. Bisa dipahami? Kalian boleh mencoba sendiri di rumah, latihan untuk memahami contoh-contoh yang Ibu berikan. Kemudian yang keempat, ini contoh salah satu yang berakhiran dengan N-1D dan NSE. Perhatikan baik-baik konfigurasi besi dengan nomor atom 26 berakhiran di 4s2 dan 3d6. Maka periodenya ini yang paling luar, periode 4. Sedangkan golongannya dijumlahkan 2 ditambah 6, jadi 8p. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar atau melalui chat dengan Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.